saja kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Lanjut. Bagaimana ini? Ini bisa di slideshow ya? Halo, ini Pak Ya, PJ. Prof. Udah muncul belum, Prof, di sana? Udah muncul sekali. Ya, cuma yang ini, yang hitam ini gimana ya? Yang hitam di samping saya ini, di sisi sebelah kanan saya ini, supaya hilang gimana? Dikecilin, tak kecilin ya. Oh ya sudah hilang. Sudah, Prof. Biar saya bisa membaca. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Hak dan kewajiban pasien tentunya nanti adik-adik harus punya ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran nanti dibaca ya. Karena di situ letak adanya hak dan kewajiban. Nanti adik-adik kan gampang ya begitu kan, sebenarnya mendownload di mana aja bisa ya. Di Google itu sudah sangat banyak dan itu bisa dilaksanakan. Kemudian adik-adik juga coba nanti lihat lagi surat edaran Dirjen Yanmed nomor sekian itu tentang pedoman hak dan kewajiban pasien dokter dan rumah sakit tahun 97. Ada juga SKPPED yang merupakan surat pernyataan berkenaan dengan hak dan kewajiban pasien dokter dan rumah sakit. Nanti itu bisa di-download dan memang materinya itu ada di situ. Berkenaan dengan hak dan kewajiban pasien itu seringkali rumah sakit ya, lanjut Pak PJ nomor 3 Pak PJ diteruskan Pak PJ. Saya bisa teruskan nggak bisa itu Pak PJ, Pak Ahmad Aulia. Ya, sudah, Prof. Ya, nanti lanjut gitu ya. Ini contoh, belum. Balik lagi nomor 3. 3. Ya, nomor 3. Baiklah, nggak apa-apa. Jadi kan semua juga sudah dikirimi ya. Ini contoh bahwa setiap rumah sakit, mungkin praktek dokter atau klinik-klinik, biasanya selalu mengingatkan akan hak dan kewajiban pasien. Baik bisa dilihat di internet atau di mana saja itu selalu dikemukakan oleh mereka. Sehingga memberi semacam pengetahuan ya kepada pasien dan juga mengenai hak dan kewajibannya terhadap pemeriksaan yang akan dilakukan. Ini banyak edukasi yang sudah dilakukan oleh baik institusi rumah sakit, institusi klinik, maupun tempat-tempat praktek. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Hak pasien. Jadi hak pasien yang tadi juga terlihat sangat banyak. Yang kita bacakan saja ya. Hak pasien tentunya dalam tanda petik memperoleh informasi. Memperoleh informasi ini tentunya tentang tata tertib, peraturan berlaku di rumah sakit. Kemudian mendapat pelayanan medis. Ya tentunya pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi tanpa diskriminasi. Kemudian asuhan keperawatan, tentunya sudah memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan. Hak untuk memilih dokter, jadi jangan tersinggung ya adik-adik kalau pasien itu, mas saya minta dokter si A, si B, selama bisa dipenuhi, karena itu merupakan hak daripada dokter. Oh saya milih dokter A di rumah sakit itu, dokter A-nya tidak praktek ya, diberi edukasi bahwa ya, dokter A tidak praktek di sini, jadi pasien diarahkan kepada rumah sakit yang dokter tersebut dan tentunya juga kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
kuliah. Tidak tahu. Mohon izin ada gangguan ini sebentar ya tadi ya. Jadi hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Kelima, Pak. Baik, Prof. Ya. Jadi hak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik, pendapat etisnya, tanpa campur tangan dari pihak luar. Kadang kan ada pasien-pasien politik, pasien apa dan sebagainya, ini tekanannya luar biasa ya. Jadi pasien dirawat, kemudian disuruh untuk berpendapat demikian disuruh tutup mulut dan sebagainya. Dan semuanya sebenarnya sudah diatur ya, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak luar mengenai perawatan tersebut ya. Dokter secara bebas merawat pasien tentu dengan standar profesi dokter. Hak privasi ya, kerahasiaan penyakit. Jadi kalau ada pasien, terutama kalau nanti sudah jadi dokter muda, seringkali ini keceplosan ya, Jadi saya merawat pasien dengan begini. Nah itu sudah membuka rahasia. Sebenarnya tidak diperkenankan dan memang itu nanti bisa jadi masalah. Jadi ini adalah hak pasien dan harusnya kita menghormati. Jadi hak privasi, kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya, kecuali apabila ditentukan berbeda menurut peraturan yang berlaku. Ada peraturan yang disuruh membuka ya kita buka, tidak masalah. Tapi ada peraturannya yang jelas. Misalnya dalam satu kasus, kemudian masuk ke persidangan, dan itu harus dibuka, ya dibuka. Kemudian hak untuk memperoleh informasi, ya, penjelasan secara lengkap tindakan medik yang akan dilakukan pada dirinya. Pak, ini nanti akan dilakukan pembedahan, kemudian kita akan ambil organ ini, organ itu. Ini pasien harus tahu, ini efek sampingnya, tentu ini tujuannya, dan sebagainya. Jadi mereka akan harus mengetahui ini mungkin komplikasi yang terjadi. Sedetil itu mereka juga ini. Tapi ya pandai-pandai, jangan yang efek sampingnya aja dulu yang didahulukan, nanti malah mereka jadi takut dan tidak melakukan pengobatan ya, atau terapi lanjut. Kayaknya masih banyak. Baik, berikutnya ya kita harus menghormati hak pasien untuk beribadah. Yang terpenting ini adalah hak atas keamanan dan keselamatan. Jika pasien tersebut terancam keamanan dan keselamatannya, ya kita harus bekerja sama dengan pihak rumah sakit, pihak keamanan dan sebagainya. Kadang-kadang kan ada pasien yang harus dijaga sedemikian ketat dan sebagainya, itu adalah merupakan hak keamanan dan keselamatan. Kemudian mengajukan usul. Jadi kalau pasien mengajukan usul ya tentu kita harus menghormati ya, harus menghormati usul dan sarannya, kita harus menghormati karena ya itu merupakan hak mereka. Usul saran perbaikan pelayanan di rumah sakit terhadap dirinya, mungkin dokternya kok ketus-ketus, ya ini boleh menyarankan, jangan tersinggung. Sekarang eranya kebebasan ya, jadi kalau pasien mengkritik itu ya biasa, seperti yang sekarang kita diajari di perkuliahan untuk menerima feedback, untuk menghormati pendapat teman-temannya, untuk menghormati pimpinannya, dan sebaliknya pimpinan juga menghormati pada mahasiswa yang menyampaikan usul dan saran. Itu hal yang biasa, dan itulah ya negara yang demokrasi gitu ya. Dan itu merupakan hak pasien. Hak transparansi ya. Jadi tiba-tiba ditarik mahal, diminta tolong pengobatan, ini apa saja? Oh nggak bisa ya. Itu adalah hak pasien untuk transparansi biaya pengobatan. Katakan apa adanya, dijelaskan. Soal mahal dan tidak itu relatif. Ada orang yang ditarik dengan 50.000 itu kemurahan. Ada orang yang ditarik 300.000 ya itu kemurahan. Ada orang yang ditarik 500 kemurahan. Itu
apa istilahnya setiap orang berbeda ya. Namun yang terbaik adalah transparansi biaya pengobatan tersebut. Misalnya jasa dokternya berapa, jasa apa perawatannya berapa, jasa apa adminnya, macam-macam lah yang ada di situ, tindakannya itu tentunya adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi tersebut. Hak transparansi istilahnya. Hak akses ya. Tentunya kan setiap pasien memiliki rekam medis ya. Dan kandungan isi rekam medis itu pada prinsipnya milik pasien. Jadi sebenarnya karena itu milik pasien, pasien berhak mengaksesnya. Jadi pasien justru yang paling berhak mengakses rekam medisnya tersebut. Bukan para peneliti ya. Ya itu. Lanjut nomor 7. Lanjut. Hak untuk memberikan persetujuan ya. Jadi sebelum ada tindakan kan biasanya ada informed consent, ini akan dilakukan ini Pak, nanti tujuannya adalah ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu hak pasien untuk setuju atau tidak setuju terhadap tindakan tersebut. Sehingga dokter punya kewajiban untuk memberikan informed consent dan harus ditandatangani oleh pasien kalau itu tindakan menyangkut pada pasien tersebut. Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan. Ya, tadi ada setuju dan juga ada yang menolak. Menolak, saya tidak mau obat ini, ya nggak apa-apa, tapi tetap diberikan informed consent, begini. Jangan marah, karena pasien punya hak menolak. Ini harus rawat inap karena DBD dan sebagainya sudah dijelaskan seluruhnya. Harus ini pasien tidak mau, ya nggak apa-apa menolak, tapi sebaiknya pakai informed consent dan informed consent penolakan pun juga harusnya ada supaya kita juga aman ya, kita aman. Ternyata DBD dia pulang sudah dijelaskan, ya sudah pulang aja terserah lu. Nah, ternyata pasiennya sampai rumah muntah darah dan sebagainya akhirnya meninggal, bisa saja keluarganya menuntut. Nah pada saat menuntut Anda sudah membuat informed consent terjadi penolakan terhadap suatu tindakan, pasiennya meninggal berarti dia nggak bisa menuntut. Kadang-kadang di dunia sekarang ini yang seperti ini nih ya, informasi berkembang cepat dan sebagainya, nah tuntutan luar biasa dan sebagainya, ini dokter harus berhati-hati. Dokter harus selalu mewaspadai hal itu, tapi jangan terlalu takut juga gitu, nanti nggak jadi praktek ya kalau takut ini takut itu ya. Terus berikutnya pasien juga berhak untuk didampingi keluarga atau penasihatnya dalam beribadat dan atau masalah-masalah lainnya ya, terutama dalam keadaan kritis atau menjelang kematian itu punya hak untuk didampinginya ya. Ya, lanjut. Sekarang menginjak pada kewajiban pasien. Nanti akan kita ulas lagi lebih banyak lagi tentang hak dan kewajiban pasien ya, agar bisa memberi lebih baik lagi pengertian tentang hak-hak pasien. Kewajiban pasien, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Jadi pasien itu ya cuma punya kewajiban. Salah satunya adalah memberikan informasi yang lengkap, jujur tentang masalah kesehatannya pada dokter yang merawat. Kenapa harus jujur? Kenapa harus lengkap? Sebab diagnosis itu sebenarnya 90% itu tegak dengan cara anamnesis. Apabila pasien tersebut berbohong, maka biasanya misdiagnostik itu jauh lebih sering dibandingkan dengan yang benar ya, diagnosis yang benar. Seperti pasien berbohong, ini pasien panas ya, seperti yang sekarang lagi marak ya, COVID, kalau mereka berbohong misalnya tidak mengadakan perjalanan dari daerah yang zona merah dan sebagainya, itu berbohong, itu sangat merugikan pada dokter dan sebagainya. Dan harus jujur, karena
dengan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan pada dokter yang merawatnya, ini akan lebih memberi kemudahan pada dokter, satu untuk mendiagnosis, yang kedua untuk merawatnya, kan gitu kan. Nah, ini akan lebih baik lah. Kemudian yang tentunya kewajiban pasien lain mematuhi nasihat. Kalau dinasihati dokter jangan merokok, ya jangan merokok, ya. Kenapa? Ya tentunya dokter memberikan nasihat itu terkait dengan apa bahaya yang mengancam pada dirinya apabila ini dilanggar, kan begitu. Orang sudah dalam arti ada pneumonia, terus kemudian dia tetap merokok, ini akan memperburuk kondisinya. Kewajiban pasien yang memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Ya ini relatif ya, relatif pada Bapak Ibu sekalian, maksudnya mahasiswa yang nanti jadi dokter, ya, memberi imbalan jasa adalah kewajiban pasien. Jadi tenang aja gitu. Tapi boleh kok menolak juga boleh. Dokter yang enggak usah lah, enggak dikasih uang gitu ya. Boleh ya. Terus kewajiban pasien yang lain adalah memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya, yang telah disepakati. Ya. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut lagi. Kita mengulas lagi hak pasien. Mungkin ini temanya agak berbeda lagi, tapi hampir sama. Cuma mungkin kita melihat dari sisi lain ya. Hak pasien. Hak pasien ini sebenarnya merupakan hak asasi ya yang bersumber dari hak dasar individu dalam bidang kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan ini dianggap lebih mendasar. Sehingga karena ini mendasar dan merupakan hak asasi, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan ya terjangkau, berkualitas dan tersedia. Saya kira negara ini sudah sangat berupaya dengan sistem Jamkesmasnya, sistem Askesnya yang sekarang ini ya tentu plus minus ada ya. Tapi saya lihat saat ini masyarakat banyak menikmati dari Askes tersebut. Sehingga masyarakat yang dulunya angka operasi itu jarang, sekarang itu banyak sekali yang operasi kan begitu mudahnya menerima akses ya. Terus kemudian hal-hal yang penyakit-penyakit yang sifatnya kalau dulu itu ya sudah, kalau sudah gitu vonis mati ya istilahnya ya, vonis mati apa, kalau vonis kan hakimnya, diagnosisnya itu mengerikan gitu ya, cancer misalnya, tapi sekarang harapan hidup itu lebih baik lagi. Saya melihat beberapa penderita cancer pun sekarang memiliki harapan hidup lebih tinggi karena memang salah satunya adalah negara hadir dalam pemenuhan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan tersedia. Lanjut 10. Yeah. Saling menghargai dan saling mempercayai. Namun kenyataannya dulu itu tidak seimbang. Relatif pasien lemah. Tapi sekarang mungkin pasien lebih kuat ya, lebih bisa membentak-bentak dosen, lebih bisa membentak-bentak dokter. Enggak, saya tidak melihat itu. Jadi tidak seimbang karena relatif pasien lebih lemah. Kekurangmampuan pasien dalam arti tanda titik pendidikannya atau informasi. Tapi kalau sekarang kan era digital, informasi semua itu ada di situ. Bahkan kalau saya berdiskusi dengan pasien atau kemudian memberikan saran-saran pada pasien, saya bertanya dulu apa sudah membaca di Google atau dan sebagainya. Kadang-kadang pasien jauh lebih pintar daripada kita karena mereka punya kesempatan untuk membaca di dunia maya lebih banyak lagi. Nah, kita harus lebih baik lagi. Artinya apa? Kita harus juga membaca lebih banyak lagi karena kita punya dasar, dia tidak punya dasar. Nah, itu keunggulannya. Namun apabila kita malas membaca,
tidak mau mengupgrade diri, tidak pernah ikut simposium, tidak pernah ini, kita akan jauh ketinggalan. Makanya salah satu upaya dalam hal itu, salah satu upaya izin praktek itu akan diteruskan apabila mencapai suatu kredit point sekian. Nah, itu benar sekali. Karena memaksa kita untuk selalu belajar. Kembali kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya, timbul kebutuhan untuk mempermasalahkan hak pasien dalam menghadapi profesi kesehatan. Ini harus hati-hati ya. Sekarang eranya sudah sedikit juga dimasalahkan ya, apalagi kita berbuat salah. Maksudnya ya, pada suatu ketika kita bisa salah juga. Lanjut 11. Hubungan antar pasien dan dokter itu sebenarnya paternalistik. Pasien mengikuti dokter tanpa bertanya apapun yang selama ini terjadi ya. Namun sebenarnya baiknya adalah setara kedudukan di mata hukum. Pasien dan dokter sama punya hak dan kewajiban tertentu. Lanjut, nomor 12. Dulu, tapi bisa saja tidak ya. Tapi ini untuk memberikan gambaran. Dulu hubungannya itu dekat ya antara pasien dengan dokter. Karena waktunya banyak, pasien menanggapi, dokter berempati, terus kemudian menanggapi apa yang dikeluhkan oleh pasien itu dengan detail. Tapi sekarang ya, atau pasien yang banyak memberikan waktu yang sedikit, capek dan sebagainya, sehingga ini kan pasien sebenarnya kan tempatnya mengeluh, ya maksudnya tempat mengeluh, kita tempatnya dikeluhin, sehingga waktunya menjadi sedikit. Nah ini harus hati-hati nih. Kenapa? Timbul informasi-informasi yang terputus, yang harusnya diinformasikan tidak diinformasikan, harusnya diinformasikan tidak diinformasikan. Nah, ini akan berdampak kurang baik bagi hubungan antara dokter dan pasien. Coba kalau adik-adik itu istilahnya pengabdian masyarakat ya, coba. Mereka akan senang dengan adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik itu diajak bicara mau, lama mau. Rata-rata dokter sekarang tempel stetoskop di dada, selesai sudah ya. Nah, ini yang tidak menunjukkan hubungan yang setara, yang enak. Jadi ya, kalau tips saya, kalau adik-adik mau pasien ramai, dengarkan pasien. Jangan buru-buru, dengarkan aja. Itu sudah sangat baik, dan pasien sangat dihargai ya. Ya, kalau pasien ke rumah saya itu mereka lebih senang karena lebih senang diajak ngobrol. Sebenarnya juga nggak ngobrol-ngobrol amat sih, cuma kita nggak galak-galak amat ya sama pasiennya, biasa-biasa. Ada juga dokter yang galak dan sebagainya, yang masuk aja sudah orang dibilang kerandong dan sebagainya. Udah jadi kayak gerandong, kenapa dibawa ke sini? Nah, sudah tersinggung tuh pasien ya. Nah, kita harus lebih bisa memahami pasien tersebut. Dengan bertanya lebih enak, lebih enjoy, kita bisa menggali informasi-informasi pasien tersebut sehingga hak-hak pasien terpenuhi. Intinya begitu. Hak pasien terpenuhi, kewajiban kita terpenuhi, ya, karena hak pasien itu kewajiban daripada dokter. Tapi kewajiban pasien itu adalah hak dokter, gitu kan? Perbedaannya begitu. Lanjut nomor 13. Nah, ini ada cerita sedikit. Tahun 81 ini ada musyawarah ke-34 Asosiasi Kedokteran Sedunia ya di Lisabon mendeklarasikan hak-hak pasien. Jadi hak untuk memilih dokter secara bebas, hak untuk dirawat dokter yang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan etis tanpa pengaruh dari luar, hak untuk diterima atau ditolak pengobatan setelah menerima informasi yang adekuat, hak untuk rahasia rincian kesehatan dan pribadi, medis ya, hak untuk
mati secara bermartabat ini yang belum ada di Indonesia ya. Tidak bisa, maksudnya nanti bermartabat seperti apa nanti akan dijelaskan. Hak untuk diterima atau ditolak layanan moral dan spiritual. Hak untuk menerima atau menolak layanan moral maupun spiritual. Bahkan ini tadi beberapa sudah diulang-ulang ya, ada tambahan juga. Lanjut 14. Lanjut 14. Di Indonesia ternyata baru sebagian kecil masyarakat yang tahu hak pasien, tapi sekarang sudah mulai banyak ya di era keterbukaan, kemudian era digitalisasi ya, internet di mana-mana, menerima informasi kapan saja dan sebagainya, WA di mana-mana, Facebook, macam-macam, malah kadang-kadang itu malah menjadi masalah hukum tersendiri. Tapi bagi hak pasien, kewajiban pasien, hak dokter, kewajiban dokter, bahwa rumah sakit ini merupakan media-media yang sangat baik untuk mengedukasi masyarakat berkenaan dengan hak pasien tersebut. Jadi di Indonesia diperlukan hanya kode etik dokter, jadi belum ada jaminan hukum begitu katanya. Namun sebenarnya sekarang sudah mulai mulai diatur mengenai hal-hal yang sifatnya merupakan hak daripada pasien tersebut. Hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan itu ternyata ini ya, bila terjadi kesalahan atau kelelahan pasien hanya bisa pasrah ya, jadi tanpa dapat menggugat karena tidak ada landasan hukum. Ini dulu ya, ini dulu. Lanjut. Nah ini Undang-Undang Nomor 4. Nah ini yang sebaiknya adik-adik nanti download di manapun juga, ini sebenarnya banyak sekali dan bisa didapatkan kopiannya tentang praktek kedokteran nomor 29 tentang praktek kedokteran ya, Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran itu mengatur perilaku dokter bila berhadapan dengan pasien dan juga mengatur tentang hak pasien. Jadi sudah mulai diatur ke sini sudah mulai diatur dengan baik. Lanjut. Nah ini contoh perbedaan ya. Namun ini sebenarnya adalah keterkaitannya. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang kesehatan ini mengatur hak pasien, di mana ada hak informasi, hak atas pendapat kedua, hak atas rahasia kedokteran, hak untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran, hak atas ganti rugi apabila ia dirugikan karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan. Nah ini sudah mulai diatur. Hak untuk mendapat penjelasan, hak untuk memperoleh pendapat kedua atau second opinion istilahnya ya, hak untuk mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan, standar profesi dan standar prosedur operasional, hak untuk menolak tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan isi rekam medis. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan di situ mencantumkan adalah hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindak medis yang sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak diatur dan masyarakat tentunya sudah mulai belajar tentang hal tersebut. Hak untuk meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, hak untuk menolak tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan isi rekaman medis seperti yang tadi sudah disebut-sebutkan. Jadi ini mulai diakomodir, mulai baik. Peraturannya mulai timbul yang memang mengatur hak pasien. Lanjut 17. Hak informasi itu diperinci dengan Undang-Undang praktek kedokteran tahun 2004 ya, kembali lagi nanti ada dilihat di sana pasal 29 pasal
dengan pasal 45 ayat 1 BT berbunyi, setiap tindakan kedokteran gigi akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, alias harus informed consent dulu, terus mendapat persetujuan, dan harus tanda tangan. Nah, ini juga untuk melindungi dokter dan juga memberi informasi kepada pasien. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, sudah di-inform consent secara lengkap, ada tulisannya, Anda menerangkan, kemudian pasiennya setuju itu setelah mendapat penjelasan tadi. Enggak langsung kemudian kamu sudah tanda tangan Pak, tanda tangan nanti jadi masalah. Ya, jadi nggak boleh tanda tangan, harus dijelaskan dulu. Penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup ini loh penyakitnya, ini loh yang mau dilakukan, ini loh yang mungkin bisa dilakukan selain ini loh risikonya, komplikasi yang mungkin terjadi, tapi sangat kecil kemungkinan itu, gitu. Walaupun mungkin ini loh yang bakal terjadi di kemudian hari terhadap tindakan atau prognosisnya, baik, buruk, dan 18. Hak untuk second opinion, ya. Jadi memberikan keleluasaan pada dosen untuk meminta pendapat dokter lain yang bila merasa ragu ataupun belum yakin dengan diagnosis pertama. Ini second opinion. Tapi sebenarnya begini ya Mbak, adik-adik ya, second opinion itu baru bagus dimintakan apabila kompetensi pada dokter yang itu di atasnya. Misalnya dokter bedah, kemudian pasien merasa kok diagnosisnya kok kurang pas ya. Nah, second opinion itu biasanya minta pendapat ahli yang lebih tinggi, itu biasanya ke dokter bedah digestif. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan setara ya, dokter bedah dengan dokter bedah. Hak untuk pelayanan sesuai dengan tindakannya diperlukan untuk menjaga supaya pasien benar-benar dapat pelayanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Jadi ini penting ya adik-adik ya di saya kalau kamu jadi dokter jangan berlebih-lebihan gitu ya. Karena dulu ya tidak sekarang. Dulu kalau sekarang lebih bagus lagi dulu karena ada kerjasama dengan pabrik obat dan sebagainya, dan obatnya itu walaupun tidak diperlukan ini vitamin ini penting ini dan sebagainya, akhirnya diresepilah karena untuk mengejar itu ya itu kurang baik ya, kurang baik. Dan sekarang ikutilah peraturan, ikuti ini, apalagi semua sekarang sudah mulai pada jaminan kesehatan ya, jaminan kesehatan. Lanjut. Hak untuk menolak tindakan medis tertentu ya, tadi kan kita ngomong lagi ini. Jadi kewajiban menjelaskan kepada pasien, bila menolak maka akan ada risiko yang dialami pasien tersebut. Bila tetap menolak, terjadi sesuatu pada dokter tidak bisa disalahkan membuat kelalaian karena sudah dijelaskan. Jadi informed consent, tanda tangan, atau menolak. Nah, kalau menolak juga tanda tangan, supaya nanti dokter bila terjadi sesuatu di kemudian hari tidak disalahkan. Isi rekam medis hak pasien. Jadi pasien harus tahu, maksudnya akses untuk rekam medis pasien harus diberikan. Ya, ini akan memudahkan pasien bila berobat ke dokter lain. Ya, jangan kemudian isi rekam medis dikekep aja, nggak bisa. Pada waktu berobat ke tempat dokumen, oh ini roksinya mana? Waduh, nggak dikasih. Ini datanya mana? Waduh, tadi padahal baru sehari sebelumnya. Nah, ini kan akan menyulitkan pasien dan menambah biaya pengobatan pada pasien tersebut. Karena pasien harus mengikuti rongsen lagi, pengobatan lagi, dan seterusnya. Ini yang akan menambah beban pada pasien, beban biaya dan sebagainya, dan juga efek samping, radiasi, dan sebagainya. Maka isi rekam medis adalah hak pasien. Lanjut. Hak ganti rugi ya. Bila terjadi kerugian pasien terbukti karena kelalaian dan kesalahan dokter,
sudah seharusnya pasien mendapat ganti rugi yang dapat disepakati bersama sesuai dengan kerugian yang diderita. Namun ini nyawa susah dinilai juga, Bang. Ya ini yang harus ini ya. Sekarang sudah mulai berkembang tuntutan seperti itu, tuntutan ya ada dokter yang harus dipenjara dan seterusnya karena kelalaian dan sebagainya. Macam-macam ya sekarang. Surat edaran Dirjen Penyiaran Medkes nomor sekian ini mengandung rumusan hak pasien yang rumah sakit yang lebih rinci, hak pasien untuk mendapat informasi lengkap mengenai sebuah layanan rumah sakit, dan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan manusiawi. Lanjut, 22. Yang ini ada beberapa yang belum termasuk di dalam undang tersebut di atas, yaitu hak menolak tindakan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang itu. Hak didampingi keluarga yang tadi disebutkan di atas itu ya, hak menjalankan ibadah. Nah, tadi kita kan sudah banyak bicarakan ini yang menolak tindakan, didampingi keluarga, menjalankan ibadah, keamanan, keselamatan, usul saran, menerima dan menolak, bimbingan moral, spiritual dan sebagainya. Ya, itu ya. Kadang-kadang ada rumah sakit yang berbeda agama dan sebagainya. Sementara rumah sakit itu menerima bimbingan moral dan spiritual berdasarkan agamanya gitu. Sementara agamanya berbeda, ini pasien bisa berhak menolak bimbingan tersebut. Lanjut. 23. 23. Hak pasien yang diakui WHO tapi belum tercermin dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu hak mendapatkan pelayanan medis tanpa mengalami diskriminasi ras, suku, agama, dan sebagainya. Memang tidak disebutkan, tetapi selama ini di Indonesia menjalankan sesuai pelayanan medis yang sesuai tertera, cuma tidak disebutkan. Harusnya disebutkan. Ini kan kayak sumpah dokter itu. Tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya itu ya. Terus yang belum tercermin ya, hak pasien yang diakui tapi belum tercermin yaitu menolak menerima atau menolak dalam penelitian. Kadang kan kalau kita penelitian kita mengikutkan pasien kan, nah itu belum tercermin di situ. Hak mendapat penjelasan tentang tagihan ya yang harus dibayar, ya itu belum tercermin di dalam undang-undang. Namun tentunya itu merupakan hak pasien dan dipersilahkan. Beberapa rumah sakit juga sudah jelas menyebutkan di situ bahwa mendapat penjelasan tentang tagihan biaya adalah merupakan hak pasien. Baik, lanjut kewajiban pasien. Lanjut, kewajiban pasien dalam pelayanan medis. Dokter tidak dapat disalahkan bila pasien tidak jujur dan tidak mau menceritakan seluruh penyakit dan apa yang dirasakannya. Ya memang ini akan berakibat juga kurang baik kepada pasien. Apa kurang baiknya? Akibatnya terjadi misdiagnosis oleh dokter tersebut karena ketidakjujuran itu. Dan riwayat pengobatan juga tentunya harus dijelaskan. Coba pasien harus menjelaskan, oh saya sudah berobat di sana, berobat di sini, di sana, di sakit ini, diobati ini, dan sebagainya. Di sana saya di rongsen hasilnya ini, diobati 6 bulan, dan seterusnya. Ya. Riwayat penyakit dahulu atau keluarga juga tentunya harus diceritakan. Lanjut. Pasal 53 Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 1994, kembali lagi saya ingatkan adik-adik untuk mendownload itu dan sedikit-sedikit dibuka karena itu adalah pekerjaan adik-adik nanti berkaitan dengan undang tersebut. 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Ini kewajiban ya, mematuhi ketentuan yang berlaku, terus memberi imbalan jasa atas layanan yang diterima. Sudah itu kemudian dia lari, ya itu
harusnya kewajiban dia melarikan diri. Ya, coba kita bahas satu persatu di poin 1 itu apa. Poin 1 tadi kan jujur ya. Jadi harusnya ini pasien memaparkan keadaan pada dokter yang meriksa, termasuk menceritakan awal dirasakan keluhan tersebut dan berbagi kemungkinan yang bisa dikaitkan dengan keluhan tersebut. Ini pinter-pinternya dokter membawa suasana dan ke arah mana apa penyakit itu yang dirasakan dokter tersebut, sehingga perlu ditanyakan yang lain. Maka tugas pasien adalah menjawab dengan diri. Kemudian menyampaikan informasi tentang hal tindakan yang sudah dilakukan sehubungan dengan keluhan tersebut. Jadi saya pernah operasi di sana, nah itu menyampaikan informasi. Ya, lanjut poin 27. Poin 2 yang tadi di mematuhi nasihat itu ya, termasuk meminta penjelasan pada dokter untuk hal yang tidak dipahami ketika dokter memberikan informasi mengenai keadaan dan situasinya. Ya, itu ya. Jadi itu poinnya, poin 2. Poin 3. Berikutnya 28. Mengetahui ketentuan berlaku ya. Jadi tidak boleh berbuat seenaknya, misalnya memakan makanan yang dilarang, membuang obat yang diberikan, dan perilaku yang tidak sopan. Ya jangan. Kalau jadi pasien ada kan dokter juga jadi pasien pernah juga kan. Kalau sudah jadi pasien, ya harus berlaku sebagai pasien. Baju dokternya ditinggal di rumah dulu ya. Tidak boleh buat seenaknya. Oh aku enggak, inilah aku pinter aku obati sendiri ya nggak boleh gitu. Perilaku yang sopan ya. Ya, lanjut. 29. Poin 4, ya harus memberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan, sesuai tertera tarifnya. Ya toh, dokter harus menjelaskan kepada pasien tentang biaya yang harus dikeluarkan kecuali dalam keadaan emergensi. Kalau emergensi nggak usah ditanya biaya lagi ya. Oh, udah tangani aja urusan belakangan ya. Nanti jadi masalah pula. Keburu mati pasiennya. Lanjut. 30 dulu ya. Nah, kecenderungan global menunjukkan hubungan dokter dan harusnya berupa mitra, bekerja sama untuk mencari jalan terbaik bagi kesembuhan pasien. Bagi dokter, ini bisa membuat diagnosis lebih tepat. Bagi pasien, prosedur, rencana terapi, kemungkinan komplikasi, harapan sembuh sudah diketahui sehingga tidak timbul kekecewaan dan berakhir dengan tuntutan. Benar, ya. Jangan diberi harapan kalau memang tidak ada harapan, ya. Maksudnya, oh ini nanti bakal sembuh padahal kanker stadium 4. Ceritakan apa adanya, tapi juga jangan menakut-nakuti ya. Ya harus pinter-pinter membawa diri. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ke kewajiban dokter. Kembali lagi diingatkan hak dan kewajiban dokter tentunya juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran ya. Dan sekali lagi adik-adik nanti download. Samping itu juga kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia ini kalau adik-adik sudah lulus sebagai dokter dan mengucapkan sumpah akan diberikan ini kode etik kedokteran Indonesia ini dari ketua ID, ya kan? Memberikan secara simbolis pada adik-adik untuk dibaca, dipahami, dimengerti dan dilaksanakan. Jangan hanya dapat itu aja udah gitu ya. Dan dibaca sehingga adik-adik tidak salah di dalam penerimaannya nanti. Kemudian juga adik-adik tentang lampiran SK PPID, lampiran pernyataan ED, surat edaran Dirjen Yatmed dan sebagainya juga dikolek tentang hak, pedoman hak kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit. Karena ya itu temanya di situ itu. Temanya di situ itu dan adik-adik dapatkan itu. Berikutnya. Kayaknya 32 ya. Dokter punya hak dan kewajiban dalam melakukan praktik kedokteran dan hubungannya dengan pasien. Nanti akan dijelaskan dan hak kewajiban esensial itu diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.
Selain itu masih ada kewajiban umum lainnya ya. Lanjut. Ya. Tindakan secara material tidak melawan hukum bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi punya indikasi medis dengan tujuan perawatan yang sifatnya konkret, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran, diizinkan pasien. Nah, 1, 2 ini karena sifatnya tindakan maka disebut sebagai tindakan medis. 3 ini adalah hak pasien. Jadi pasien harus taken ya, kalau ini loh indikasi medisnya, gitu. Ini loh aturannya. Nah, sudah dijelaskan komplikasinya begini dan seterusnya, maka pasien berhak untuk menandatangani. Kalau tidak menandatangani berarti menolak. Kalau menolak berarti ya jangan dimasukkan kamar operasi. Masuk mana? Perawatan dan pulang kan gitu ya. Tapi sudah ada taken. Tapi kalau menerima masuk kamar operasi, lakukan tindakan. Gitu. Lanjut. Ini hak, kita bicara hak dokter. Ini ada beberapa hak dokter, tapi yang terpenting adalah dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar profesi dokter, profesi perawat, profesi bidan, profesi awal punya standar-standar sendiri. Dan masing-masing juga ada standar prosedur operasionalnya. Dokter anak tentu sudah berbeda dengan dokter penyakit dalam, dokter bedah. Ada standar-standar prosedur pada masing-masing penyakit itu ada, dan itu banyak sekali. Standar profesi ini penjelasannya adalah pasal 50 Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004. Jadi ada batasan kemampuan, knowledge, skill, dan attitude profesional, itu minimal yang harus dikuasai oleh seorang yang dapat melakukan kegiatan profesional, maksudnya menjadi dokter pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Jadi ini yang buat organisasi profesi alias ID. Terdiri dari standar pendidikannya, kompetensinya, pelayanan dan penerapan perilaku sesuai dengan kode etik kedokteran. Ya, intinya ada perlindungan hukum, kemudian ada apa ini ya, batasan kemampuan ya, kompetensinya lah ya, kompetensi, dan kemudian ada standar-standar yang lain. Lanjut. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin. Ini mesti harus hati-hati ya dengan standar prosedur operasional. Seringkali ini kalau terjadi masalah, ini ditanya adik-adik, ada SPO-nya enggak? Kalau ada SPO-nya, ya harus hati-hati membuatnya. Ya toh? Oh ada SPO-nya ini. Biasanya di cross check nanti. Biasanya SPO itu di cross check dengan dokter yang lain yang sejenis gitu. Sehingganya itu harus ada konsensus bersama ya, langkah yang benar terbaik untuk melaksanakan berbagai pelaksanaan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. SPO itu tidak harus sama, misalkan ya di Bandar Lampung ini SPO-nya itu untuk dokter enggak, berbeda-beda. Tinggal fasilitas mana, misalkan dokter praktek itu SPO-nya berbeda dengan bekerja di klinik Pratama, bekerja di klinik utama, bekerja di rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A, itu berbeda SPO-nya karena alat yang dihadapinya juga berbeda, sehingga pelaksanaannya tentu SPO itu sebenarnya kita yang membuat, tapi sekali lagi harus hati-hati kalau memang membuat, harus hati-hati sebab kalau ada masalah nanti dipertanyakan. Misalnya ini sampai membuat 1 sampai 10 urutannya begitu, 1 sampai 10. Tapi setiap kali mengerjakan Anda melewatkan nomor 5 dan 6, walaupun itu tidak penting ya. Kalau itu dilewatkan ada masalah Anda
disalahkan. Ya, dokter yang melaksanakan standar profesi dan standar prosedur tidak dapat disalahkan karena bukan melakukan kelalaian atau kesalahan. Sekali lagi adik-adik, mesti ingat standar profesi dan standar prosedur operasional harus dikerjakan. Sampean buat, tapi harus dikerjakan. Pada saat sampean buat dan ternyata menurut penyidik tidak dikerjakan, kita jadi salah dari SPO tersebut. Ya tidak bermaksud untuk apa ya, tapi mesti hati-hati. Sekarang era-nya sudah berbeda. Nomor 37. Hah? 37 ya. 2, melakukan praktek kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarga yang dianggap melanggar standar profesi atau SPO. Ya sebenarnya yang contoh mudah aja ya, contoh mudahnya. Dan itu sering kali yang diremeh-temehkan oleh dokter ya, contoh membuat surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat, oh ya saya teken aja lah. Siapa? Untuk siapa? Oh si Amir yang di belakang, maksudnya di rumah. Oh ya sudah, umur berapa? Salah adik-adik ya. Anda tidak melakukan sesuai standar prosedur profesional buat surat sehat, kan harus juga orangnya ketemu, dianalisis, diperiksa fisik, dicek suhu, dicek tensi, yang minimal kan seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, nah membuat surat sakit misalnya, ya karena dia ada masalah dengan bosnya, dia buat surat sakit terus dan ini berganti-ganti, pernah timbul suatu masalah, akhirnya kan dilaporkan oleh LSM. Nah, LSM itu atas suruhan dari macam-macam lah ya seperti itu, karena kita tidak menggunakan standar prosedur operasional ya. Jadi kita harus lakukan sekecil apapun. Memperoleh informasi yang jujur lengkap dari pasien. Jadi kewajiban pasien kan jujur, ya toh, haknya dokter. Nah, memperoleh informasi yang jujur. Jadi hak pasien merupakan kewajiban dokter, kewajiban pasien merupakan hak dokter, kan gitu. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarga. Informasi pendukung yang terkait dengan identitas dan faktor kontribusi yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit. Jadi memperoleh informasi yang lengkap dan jujur, terutama dari keluarga, dari pasien sendiri, karena ini terkait dengan diagnosis dari pasien tersebut. Ini batuk, waktu ditanya keluarganya ada yang TBC enggak? Oh enggak ada, bersih. Padahal ada yang pengobatan akurat. Padahal kalau dia mengaku akan lebih cepat diagnosisnya, akan lebih baik diagnosisnya, lebih akurat diagnosisnya bahwa pasien ini tertular TBC. Kan? Sama seperti yang sekarang lagi COVID itu ya COVID-19 ya. Ini kalau kita tidak memperoleh informasi yang jujur, ini kesehatan dianya, kesehatan keluarganya, kesehatan dokternya, layanan kesehatannya, dan seluruh masyarakatnya di sini menjadi terganggu. Keselamatan terjadi terganggu. Sehingga karena tidak jujur inilah yang salah satu juga menjadi penyebab banyak dokter, banyak perawat yang meninggal akibat COVID-19. Padahal sepele ya, remeh-temeh, tetapi sangat berat juga ya, ujungnya ke dokter yang merawatnya. Jadi haknya lagi adalah menerima imbalan jasa yang timbul akibat hubungan dokter dan pasien, merupakan kewajiban pasien. Kewajiban pasiennya apa? Ngasih jasanya, imbalan jasanya, dan kita menerima imbalan jasanya. Selanjutnya, hampir selesai, tenang saja. Beberapa kewajiban dokter. Lanjut, Mbak Guru. Ya. Lanjutnya mana ya? Betul itu ya. Yang mana ya? Tadi yang pertama tadi mana?
Yang sebelum ini mana? Oh iya sudah. Hak dokter. Ya. Hak dokter yang berasal dari hak asasi manusia ya adalah hak atas privasinya, hak untuk diperlakukan selayaknya. Jadi ada yang saking marahnya pasien tersebut, akhirnya dokternya ditinju. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan ini sebenarnya hak asasi manusia. Dan kita tidak boleh diperlakukan begitu. Ada seorang pejabat anggota DPR atau di dalam video memukul dokter yang masih muda dan seterusnya, perempuan dan sebagainya di suatu daerah dan seterusnya. Ini jelas-jelas tidak baik dan dokter harusnya dilindungi ya. Nah, yang demikian mereka harusnya dilakukan suatu tindakan hukum yang jelas sekali bahwa dokter ini punya hak asasi manusia. Dan kadang dokter harus bekerja 24 jam, coba bayangkan seperti itu, kira-kira apa mampu ya? Ada hak-hak badan, hak tubuh kita untuk diistirahatkan ya, untuk diistirahatkan. Kalau tidak akan mempengaruhi diagnosis pada pasien, akan mempengaruhi kinerja, ngantuk dan sebagainya. Akhirnya ternyata memotong apa jadi memotong apa, jadi repot. Jadi ini hak dasar, hak asasi, di mana seorang dokter bisa harusnya diberi hak untuk istirahat, hak untuk secara bebas memilih pekerjaan. Ya, mungkin lebih contohnya seperti lebih kekhususannya ya, apa itu pekerjaan saya enaknya ke dokter anak aja barangkali seperti itu kali ya, jadi sekolah lagi barangkali memilih. Saya bekerja di poli dan sebagainya sudah milih, tapi sebenarnya plus minus ya. Kalau ada orangnya ya boleh-boleh saja, tapi kalau tidak ya harus juga melakukan hal-hal itu ya. Jadi nggak pandang bulu. Kalau yang ini ya, hak untuk terbebas dari ancaman kekerasan. Nah ini kan banyak orang yang sekarang mukul-mukulin dokter, membentak-bentak dokter dan sebagainya. Ini adik-adik mesti harus pinter-pinter nih, harus mulai pinter-pinter bagaimana dan sebagainya. Bukan untuk ditakuti ya, tapi mesti harus dipelajari kenapa demikian, kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Tapi apapun itu, kekerasan, ancaman kepada dokter yang merawat pasien itu hal yang tidak dibenarkan. Lanjut. (39) Kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan medis. Kewajiban dokter pada dasarnya terdiri kewajiban yang timbul akibat pekerjaan profesi atau sifat layanan medisnya yang diatur dalam Sumpah Dokter, Etika Kedokteran, dan berbagai standar dan pedoman. Kewajiban menghormati hak pasien. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Lanjut. Ini ada beberapa kewajiban dokter ya, memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, serta kebutuhan pasien. Yang ternyata tetap tadi bahan bacaannya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 di mana pada pasal 44 ayat 1 ini pendekatan yang harus diikuti oleh dokter dalam menjalankan praktek kedokteran. Dan ayat 2 itu dibedakan menurut jenis dan strata pelayanan kesehatan. Lanjut. Salah satu kewajiban dokter lainnya adalah merujuk pasien yang mempunyai keahlian kemampuan lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Tidak hanya ke dokter atau dokter lain yang mempunyai keahlian kemampuan, termasuk juga strata layanan ya. Kebanyakan layanan ya. Ya kalau dokter umum merujuk ke dokter bedah itu sudah betul. Kemudian kita yang di perifer misalnya harus merujuk ke rumah sakit. Nah itu memang secara alat
baik, maka itu kita akan rujuk. Dapat dilaksanakan apabila pasien memang dapat gerak atau dapat dibawa untuk dipindahkan dalam keadaan stabil dan layak. Kewajiban merujuk itu dapat disimpangi apabila pasien menolak dirujuk. Bila tidak ada dokter dengan keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut. Jadi nggak ada dokter lagi, jauh tempatnya, ya nggak dirujuk, akhirnya di situ juga ya. Kadang-kadang ada dokter umum di Papua sana yang akhirnya harus melakukan SC, padahal itu kan bukan kompetensinya. Tapi memang tidak merujuk ke sana, tidak memungkinkan karena kondisi alam yang luar biasa sehingga tidak memungkinkan untuk dirujuk. Kalau ataupun dirujuk ada kemungkinan pasien ini mati dan sebagainya, tapi di situ ada alat walaupun tidak ada dokter spesialis obstetrik. Ya, dia berlatih di situ. Akhirnya bisa, nah itu yang nggak masalah. Lanjut. Merahasiakan. Ya, jadi merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahwa juga setelah pasien tersebut meninggal dunia. Jadi adik-adik ini, terutama kalau adik-adik baru pertama koas ini merupakan apa ya? Apa kita ya? Tantangan kita ya. Tantangan kita, ujian kita untuk merahasiakan itu sangat-sangat sulit. Jadi adik-adik sekarang mulailah untuk melatih merahasiakan, ya. Adik-adik yang biasanya cerewet, mulailah diam. Ya. Kenapa kok harus diam? Karena salah satu tugas dokter itu adalah merahasiakan. Adik-adik yang dulunya biasa, wah terbuka dengan temannya, ini harus mulai merahasiakan, harus mulai belajar. Kalau jadi dokter harus mau merahasiakan. Kalau tidak, bermasalah nanti ke depannya. Ya, bermasalah. Sebelum lanjut, aku mau tanya ini sama Pak PJ ini. Apakah ada kuliah lagi? Kuliah selain saya, Pak PJ? Iya, Prof. Kalau dari jadwal mungkin ada, Prof. Oh ya, Tapi nggak nggak apa-apa. semua sih memang. Oke, baik. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Karena memang ini Boleh, kurang Prof. sedikit saja. Atau kita tampilin cepat-cepat aja ya. Yuk, lanjut. 4, 3, sudah? Boleh, 4, Prof. 4, 4, 4. Sampai 57, Pak. Boleh, Prof. Boleh, Prof. 57. Nah, ini hak dokter mendapat perlindungan hukum, pelayanan medis, menolak keinginan, mengakhiri dan menghentikan jasa profesionalnya. Lanjut. Nanti baca sendiri ya. Iya, Prof. Siap. Nah, haknya lagi ini salah satu ada privasi, memperoleh informasi, pemberitahuan, diperlukan adil dan jujur, dan imbalan jasa profesi. Lanjut. Untungnya sudah tak merah-merah. Kewajiban 46. Sudah. Kewajiban dokter mematuhi peraturan, memberikan layanan medis, merujuk pasien, menambah ilmu, terus saja nggak, Pak? Memberi kesempatan, terus nambah ilmu, memenuhi perjanjian bersama dengan profesi, mendapat perjanjian tertulis, merahasiakan, melakukan pertolongan darurat, minta persetujuan, rekam medis. Hak dan kewajiban rumah sakit, lanjut, tentunya ada di dalam kode etik rumah sakit, dan kemudian surat edaran Dirjen Yanmed, nanti Anda baca sendiri ya. Lanjut. Nah, ini hak rumah sakit membuat peraturan, memasyarakatkan peraturan tersebut, memasyarakatkan ke instruksi, memilih tenaga dokter. Lanjut. Ya, tentu kewajiban rumah sakit yang mematuhi peraturan, memberikan pelayanan, merawat pasien dengan baik, dan menjaga mutu, quality of care. Lanjut. Tinggal sedikit lagi. Merujuk pasien jika diperlukan, juga mengusahakan adanya sebuah sistem penanggulangan bencana, melindungi dokter. Lanjut. Dan
unit gawat darurat menyediakan sarana sesuai dengan standar yang berlaku dan menjaga agar semua sarana peralatan siap pakai. Terakhir, mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di situ, membuat standar prosedur yang tetap untuk pelayanan medik, penunjang medik maupun non medik, mematuhi kode etik rumah sakit atau kode. Terima kasih ya, adik-adik, nggak usah ada tanya jawab ya, karena mungkin kamu akan melakukan aktivitas. Saya akhiri sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.